Halo Sobat Pemalas, apa kabar? Masih sibuk menunda-nunda tugas sambil scroll TikTok? Tenang, kamu nggak sendirian. Ternyata, otak kita memang terprogram untuk jadi tukang mager. Yep, kemalasan itu bawaan pabrik. Bukan salah kita sepenuhnya. Coba bayangkan, otakmu seperti kucing tua yang rewel. Dia benci perubahan dan selalu mencari tempat nyaman untuk tidur siang. Tapi tenang, kucing rewel ini bisa disogok dengan imbalan berupa dopamin. Nah, itulah sebabnya, kita lebih suka nonton YouTube berjam-jam daripada ngerjain tugas yang deadline-nya sudah di depan mata. Jadi, kenapa sih otak kita doyan banget malas-malasan? Jawabannya ada di evolusi. Sobat, dulu, nenek moyang kita hidup di zaman yang keras. Mereka harus hemat energi untuk bertahan hidup dari ancaman predator dan kelangkaan makanan. Sayangnya, otak kita masih pakai logika zaman batu ini di era digital. Padahal sekarang ancaman terbesar kita cuma notifikasi spam dan iklan pop-up yang bikin emosi. Nah, peran dopamin di sini juga penting. Dopamin itu hormon yang bikin kita merasa senang dan puas. Masalahnya, scroll media sosial lebih gampang memicu dopamin daripada ngerjain tugas yang membosankan. Jadi, otakmu lebih milih kegiatan yang instan dan menyenangkan. Ya, namanya juga otak, maunya yang gampang-gampang aja. Tapi tenang, kamu bukan malas kok. Kamu cuma efisien menghemat energi untuk kiamat zombie yang gak pernah datang. Siapa tahu kan suatu hari nanti, kita butuh tenaga ekstra buat lari dari zombie. Tapi jangan dijadiin alasan ya. Nah, sekarang kita bahas 4 tipe malas yang sering kita temui. Siap-siap, mungkin kamu bakal nemu dirimu di salah satu kategori ini. Pertama, ada si kewalahan. Ini nih yang suka bilang banyak banget. Mana bisa mulai? Kamu ngerasa tugasnya terlalu banyak, sampai nggak tahu harus mulai dari mana. Solusinya, pecah tugas jadi bagian-bagian kecil. Misalnya, daripada nulis skripsi 100 halaman, mulai aja dari bikin outline 1 bab. Gampang kan? Kedua, kita punya si penunda. Motonya, aku lebih produktif di bawah tekanan. Ya, mungkin kamu emang jago kerja kebut semalam. Tapi coba deh, pakai aturan 5 detik. Begitu ada tugas, hitung mundur dari 5, terus langsung kerjain. Jangan kasih waktu otakmu buat mikir, nanti aja deh. Ketiga, si lelah ini bukan malas, tapi burnout beneran. Kamu udah capek fisik dan mental. Solusinya, istirahat yang bener bro. Daripada maksain produktif tapi hasilnya abal-abal, mending rehat dulu. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, terus balik kerja dengan energi full. Terakhir, ada si pemberontak. Motonya, jangan suruh aku. Kamu suka nolak tugas cuma karena disuruh. Solusinya, tipu diri sendiri. Misalnya, bilang ke diri sendiri, aku nggak harus ngerjain ini, tapi kalau udah kelar pasti enak banget rasanya. PST, ini trik psikologi loh. Nah, udah tahu kamu tipe yang mana? Yuk, kita bikin polling. Kamu tipe malas yang mana? A. Kewalahan. B. Penunda. C. D. Pemberontak. Ayo vote di kolom komentar. Sekarang, mari kita bahas trik-trik jitu buat ngakali otak malas kita. Pertama, ada godaan bundling. Ini tuh kayak nyogok anak kecil makan sayur dengan es krim. Gabungin tugas yang kamu benci sama hal yang kamu suka. Contohnya, dengerin podcast favoritmu sambil beres-beres kamar. Dijamin, kamarmu bakal bersih tanpa terasa. Trik kedua, namanya trik 2 menit. Prinsipnya gampang. Mulai ngerjain tugas cuma selama 2 menit. Nah, biasanya setelah 2 menit, kamu bakal keterusan ngerjain. Kenapa? Karena otakmu udah kena tipu. Dia pikir, cuma 2 menit doang. Tahu-tahu udah setengah jam berlalu. Trik ketiga, desain lingkunganmu buat kemalasan jadi lebih sulit. Misalnya, hapus aplikasi media sosial dari HP-mu, atau taruh alarm jauh-jauh dari tempat tidur. Pokoknya, bikin dirimu harus usaha ekstra buat bisa malas-malasan. Tapi tunggu dulu. Ternyata, malas itu nggak selalu buruk loh. Kadang, kemalasan bisa jadi kelebihan. Gimana caranya? Ya, namanya kemalasan strategis. Ini tuh cara kerja yang lebih cerdas, bukan lebih keras. Contohnya, orang malas biasanya jago banget nyari jalan pintas. Mereka suka bikin sistem otomatis buat ngerjain tugas yang berulang. Kayak Bill Gates bilang, aku memilih orang malas untuk mengerjakan tugas sulit, karena mereka akan mencari cara termudah. Jadi, kalau kamu merasa malas, jangan langsung merasa bersalah. Mungkin itu tanda kalau kamu perlu istirahat. Atau mungkin otakmu lagi nyari cara yang lebih efisien buat nyelesain masalah. Yang penting, jangan jadiin kemalasan sebagai alasan buat nggak ngapa-ngapain sama sekali. Ingat ya, menunda-nunda itu kayak software antivirus otakmu yang payah. Dia memblokir apapun yang terasa seperti pekerjaan. Tapi tenang, kamu bisa upgrade sistemnya kok. Caranya, ya Dengen Trick. Trik yang udah kita bahas tadi. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kenapa otakmu doyan banget malas-malasan? Dan yang lebih penting, kamu udah punya amunisi buat melawan kemalasan itu. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan otakmu jadi kucing tua yang rewel. Bujuk dia dengan imbalan dopamin yang sehat.
kayak rasa puas setelah nyelesain tugas. Ingat, kamu bukan pemalas. Kamu cuma manusia biasa yang kadang butuh dorongan ekstra. Jadi, ayo, mulai dari hal kecil. Kerjain tugas selama 2 menit, atau pecah proyek besarmu jadi bagian-bagian kecil. Perlahan tapi pasti, kamu bakal ngerasa lebih produktif. Dan hey, kalau suatu hari nanti beneran ada kiamat zombie, kamu udah siap loh. Energi yang kamu simpan selama ini bakal berguna banget buat lari dari zombie. Tapi sebelum itu terjadi, yuk mulai produktif dari sekarang. Jadi, sobat pemalas, udah siap ninggalin zona nyaman? Ingat, perubahan nggak harus drastis. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Dan kalau kamu berhasil ngalahin rasa malas hari ini, jangan lupa kasih reward ke diri sendiri ya. Nah, sekarang giliran kamu nih. Trik mana yang mau kamu coba duluan? Share di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu teman-teman lain yang juga lagi berjuang melawan kemalasan. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!